Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya, karena rahmat-Nya telah masih diberikan kepada kita semua. Salat berserta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang istiqomah mengikuti jalan beliau hingga akhir kiamat kelak. Alhamdulillah jemaah sekalian, pada malam hari ini Allah mengizinkan kita untuk mengikuti kajian rutin. Atas izin Allah pula lah Masjid Al-Muqtasidin FBUI bisa mengadakan kajian Tauhid Qawaidul Arba yang insya Allah akan membahas tentang Tauhid Rububiyah. Kajian ini juga akan dibersamai oleh guru kita Ustaz Muhammad Ramlan Hafizahullah Ta'ala. Adapun kami menghimbau kepada jamaah sekalian agar mencatat faedah-faedah penting yang nantinya akan disampaikan oleh Ustaz agar bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Tak lupa pula kami ingatkan kepada jamaah yang ingin bertanya, nanti silakan bertanya pada kolom chat yang sudah tersedia. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Al-Mukarram Ustaz Muhammad Ramlan Hafizahullah Ta'ala, tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudari, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah, malam yang berbahagia ini kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia. Majelis yang insya Allah dengannya kita meraih ilmu yang bermanfaat, nasihat-nasihat yang mulia. Demikian mengantarkan kita semuanya kepada amal yang saleh. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah di atas agamanya, menguatkan hati kita, keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita mampu istiqamah dengan izin Allah, dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah mengantarkan kita semuanya kepada akhir yang mulia, husnul khatimah. Allahumma amin. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, kajian kita di malam yang mulia ini setelah kita selesai dari kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama di dalam Islam, yaitu mengenal Allah, mengenal Islam, dan mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kaji kitab yang kedua, Al-Qawaidu Al-Arba', 4 kaidah di dalam memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Muqaddimah sudah kita lalui, di mana 2 pertemuan kita lalui bersama terkait dengan
tiga perkara yang menjadi kunci kebahagiaan kita semuanya, yaitu bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, demikian bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan, dan yang ketiga senantiasa beristighfar, bertaubat ketika kita jatuh di dalam dosa. Kemudian pertemuan selanjutnya kita kaji bersama tentang hakikat daripada agama yang lurus, agama Hanifiyah. Demikian urgensi daripada tauhid kepada Allah, pentingnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai dari mukaddimah tersebut, alhamdulillah kita masuk pada 4 kaidah di dalam memahami tauhid kepada Allah. 4 perkara yang menyempurnakan pemahaman kita akan akidah yang lurus, pemahaman kita akan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama kita kaji pada malam yang mulia ini insyaallah. Berkata al-muallif Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, al-qaidah al-ula an ta'lama anna al-kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama agar engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir. Mereka orang-orang kafir juga mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta. Wa anna dzalika lam yudkhilhum fil Islam, namun yang demikian tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Keyakinan mereka sampai pada batasan bahwa Allah yang menciptakan mereka, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta, sampai di sini ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakan wahai Muhammad, siapakah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar. Siapakah yang memberikan pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyit. Siapakah yang bisa menghidupkan yang sebelumnya mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy. Dan siapakah yang bisa mematikan yang sebelumnya hidup? Wa man yudabbirul amr. Dan siapakah yang mengatur alam semesta? Fa sayaqulun Allah. Maka sungguh mereka orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, ketika ditanya demikian mereka akan menjawab Allah. Jawaban mereka Allah. Fakul afala tattaqun. Maka katakan wahai Muhammad, seandainya mereka menjawab bahwa itu semua adalah Allah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Mengapa kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman yang benar? Tidak sampai pada iman rububiyah. Iman bahwa yang menciptakan, yang mengatur, yang menghidupkan dan mematikan Allah hanya sampai di sini. Kemudian tidak menyembah Allah, bahkan menyembah selain Allah, maka afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala?
Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ini kaidah yang pertama dari 4 kaidah, dan kitab Qawaidul Arba ini kitab yang sangat ringkas yang memudahkan kita semuanya untuk benar-benar memahami dari dasarnya, dari pondasinya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama menyebutkan bahwa tauhid yang terbagi menjadi 3, ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, demikian tauhid asma dan sifat, yaitu seorang mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Yang pertama, meyakini bahwa sifat-sifat ketuhanan hanya milik Allah. Yang menciptakan Allah, yang memberikan rizki hanya Allah, yang mengatur alam semesta hanya Allah, yang menghidupkan dan mematikan alam semesta hanya Allah. Demikian tauhid rububiyah. Tauhid yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah, yaitu seorang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keharusan dari keyakinan bahwa yang memiliki sifat-sifat ketuhanan hanya Allah, maka harus meyakini tauhid yang kedua. Harus meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapatkan ibadah kecuali yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Maka kita tauhidkan dengan tauhid yang kedua, yaitu tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Kita mengesahkan Allah di dalam beribadah. Kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam semua bentuk ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin. Semuanya milik Allah Rabbul Alamin, milik Allah Tuhan semesta alam. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Seorang menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah. Tidak ada selain Allah yang berhak mendapatkan ibadah, karena tidak ada selain Allah yang memiliki sifat-sifat ketuhanan. Baik secara fitrah, demikian apa yang kita rasakan, apa yang kita saksikan, kita yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semua yang kita saksikan, yang kita lihat, semuanya makhluk. Semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mampu menurunkan kitab-kitabnya? Hanya Allah. Siapa yang mampu mengutus para rasulnya? Hanya Allah. Padahal para rasul, mereka dengan jarak waktu yang cukup jauh, terkadang sebagian terputus masanya dengan sebagian nabi yang lain, sehingga benar-benar terputus. Namun ternyata yang diserukan, yang didakwahkan sama, yaitu tauhid kepada Allah. Ani abudullaha wajtanibut taghut. Semuanya berdakwah, sembahlah Allah, tinggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu demikian, menurunkan kitab-kitabnya, demikian mengutus para rasulnya, kecuali satu zat yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, tauhid yang ketiga, tauhid asma dan sifat. Kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan semua nama-nama Allah dan semua sifat-sifat Allah. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka ia masuk ke dalam surga. Bahkan lebih dari 99 nama. Di dalam hadis yang lain Rasulullah berdoa
Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Samaita bihi nafsak, yang engkau berikan nama tersebut untuk dirimu sendiri. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau ajarkan nama-namamu tersebut kepada sebagian dari hamba-hambamu. Aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama tersebut engkau simpan, engkau sisihkan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ternyata 99 nama Allah itu yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Adapun yang Allah turunkan kepada para nabi, para rasul, Allah turunkan di dalam kitab-kitabnya. Demikian yang Allah khususkan dalam ilmu ghaib, itu sangat banyak. Maka demikian kita mengenal nama-nama Allah. Di dalam setiap nama Allah pasti ada sifat Allah. Dan sifat-sifat Allah masih banyak yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, dan sifat-sifat tersebut tidak termasuk di dalam nama-nama Allah. Artinya setiap nama Allah pasti ada sifat Allah di dalam nama tersebut, tetapi untuk setiap sifat Allah tidak mesti sifat tersebut menjadi nama Allah. Oleh karenanya sifat-sifat Allah tentu sangat banyak. Dan tidak ada sumbernya kecuali Al-Quran dan Sunnah. Tidak ada tempat kita untuk mendapatkannya, mempelajarinya, kecuali dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis yang sahih, hadis yang bisa kita amalkan. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini 3 tauhid kepada Allah. Tauhid rububiyah. Semua yang terkait dengan sifat-sifat ketuhanan hanya milik Allah. Tauhid uluhiyah, semua bentuk ibadah hanya milik Allah. Demikian tauhid asma dan sifat, kita mengesahkan nama-nama tersebut yang punya hanya Allah. Sifat-sifat tersebut hakikatnya dengan hakikat yang sempurna, yang maha tinggi, yang maha suci, maka semua sifat tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, demikian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kaidah yang pertama, beliau menyebutkan tentang hakikat daripada tauhid rububiyah. Tauhid dalam sifat-sifat ketuhanan Allah. Semua bentuk ketuhanan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberikan rizki, yang mengatur, yang menjaga alam semesta, semuanya hanya Allah. Ini tauhid rububiyah. Namun menjadi catatan paling penting dalam kaidah yang pertama ini, bahwa keyakinan yang demikian belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Karena memang tauhid rububiyah ini fitrah. Ada di dalam hati setiap manusia. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak Adam pasti lahir di atas fitrah. Ya, setiap anak Adam pasti lahir di atas fitrah. Artinya hati yang paling dalam tentu ada keimanan dengan iman rububiyah, bahwa Sang Pencipta Allah, yang memberikan rizki Allah, yang menurunkan hujan Allah, yang menggantikan siang dan malam Allah. Ini fitrah. Mereka-mereka yang ingkar, mereka-mereka yang ateis, yang komunis, tidak percaya dengan Tuhan, itu hanya ada di dalam lisan, dalam ucapan, sekedar kesombongan, hawa nafsu. Adapun di hati yang paling dalam, tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari Tuhan. Namun ketahui,
bahwa keyakinan tentang ketuhanan tersebut atau yang dimaksud dengan tauhid rububiyah ini belum memasukkan seorang ke dalam Islam. Kita perhatikan dalam syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tidak ada ilaha, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan. Ya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang benar illallah kecuali Allah. Maka syahadat tersebut ini terkandung di dalam tauhid yang kedua, tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Seorang meyakini bahwa yang berhak mendapatkan ibadah hanya Allah. Tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ini tauhid uluhiyah, tauhid yang kedua. Dan tauhid inilah yang memasukkan ke dalam Islam. Seorang yang meyakini bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah. Tuhan yang berhak mendapatkan ibadah hanya Allah. Ini yang memasukkan seorang ke dalam Islam. Oleh karenanya, beliau menjelaskan bahwa orang-orang kafir, kaum musyrikin yang ada di Makkah, yang ada di Arab secara keseluruhan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi Rasul, ketika beliau berumur 40 tahun, manusia dalam keadaan musyrik, semuanya kafir, belum ada yang masuk ke dalam Islam. Kemudian Rasulullah berdakwah kepada mereka. Ketika awal dakwahnya, kaum musyrikin sudah meyakini yang tadi. Kalau ditanya, ya tadi dalam surat Yunus ayat 31, kalau ditanya siapa yang memberikan rizki, pasti mereka menjawab Allah. Siapa yang menurunkan hujan, pasti mereka menjawab Allah. Siapa yang bisa menghidupkan kita, Allah. Siapa yang memberikan penglihatan dan pendengaran, mereka menjawab Allah. Ya, siapa yang bisa menghidupkan, yang mematikan, pasti mereka menjawab Allah. Siapa yang mengatur alam semesta, pasti mereka menjawab Allah. Demikian. Ini keadaan mereka ketika Rasulullah SAW pertama kali berdakwah. Sehingga tauhid rububiyah sebenarnya sudah ada pada mereka. Mereka sudah yakin bahwa itu semuanya Allah. Bahkan tidak ada seorang pun dari mereka, walaupun mereka beribadah atau beribadah kepada patung, berhala, ya arca-arca yang mereka yakini itu wujud dari orang-orang saleh. Tidak ada seorang pun dari mereka yang meyakini bahwa yang menciptakan langit dan bumi adalah patung. Yang menurunkan hujan adalah berhala. Tidak ada sama sekali. Mereka tetap meyakini bahwa semua itu Allah. Buktinya Allah kisahkan dalam Al-Quran ketika mereka masuk kapal mereka di tengah lautan, perahu mereka di tengah lautan. Kemudian terjadi badai yang sangat besar. Mungkin hujan badai yang mereka sudah yakin pasti binasa. Mereka langsung berdoa kepada Allah. Mereka minta diselamatkan kepada Allah. Ketika mereka selamat, kembali ke daratan, mereka merasa aman, kembali mereka beribadah kepada selain Allah, kembali menyekutukan Allah. Bahkan mereka ketika ditanya, kenapa di tengah lautan kalian hanya meminta kepada Tuhan yang ada di langit? Kenapa tidak minta kepada sesembahan kalian? Mereka menjawab, dalam keadaan mendesak seperti itu, sudah tidak ada yang bisa mengabulkan kecuali Tuhan yang ada di langit. Ini jawaban mereka. Ya, oleh karenanya, tauhid rububiyah, keyakinan mereka akan ketuhanan Allah, sifat-sifat ketuhanan Allah itu ada pada mereka. Namun ternyata keharusan dari tauhid rububiyah tersebut tidak mereka amalkan pada tauhid uluhiyah.
Mereka tidak meninggalkan sesembahan selain Allah. Ya, ini keadaan mereka. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa seorang yang masuk ke dalam Islam tidak cukup dengan meyakini bahwa Tuhan Allah. Tidak cukup meyakini bahwa yang menciptakan alam semesta Allah. Tidak cukup demikian. Ya, kalau hanya sekedar sampai pada batasan ini, mungkin banyak manusia yang percaya. Tapi itu tidak masukkan mereka ke dalam Islam. Seorang yang masuk ke dalam Islam harus benar-benar meyakini bahwa Tuhan yang memiliki sifat-sifat ketuhanan tadi, itulah satu-satunya yang berhak disembah. Demikian kita mengkhususkan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita menjauhkan dari semua bentuk yang menjadikan seorang berbuat syirik kepada Allah. Meninggalkan semua bentuk kesyirikan kepada Allah. Ya, kalau ini sudah dikerjakan, ini baru masuk ke dalam Islam. Maka syahadatnya benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Seorang masuk ke dalam Islam. Ya, maka kita perhatikan mereka yang tadi Allah sebutkan bahwa mereka meyakini sifat-sifat ketuhanan. Siapa yang menciptakan Allah, siapa yang memberikan rezeki Allah, siapa yang menghidupkan dan mematikan Allah, siapa yang menjaga alam semesta Allah, siapa yang mengatur alam semesta Allah. Ini belum memasukkan mereka ke dalam Islam. Di antara buktinya ketika mereka diperintahkan untuk bersyahadat, mereka tidak bersyahadat. Diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, dan mereka orang-orang Arab yang tahu persis akan makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang benar disembah illallah kecuali satu, Allah. Mereka paham persis. Sehingga mereka tidak mau mengucapkan kalimat tersebut. Padahal dengan mengucapkan kalimat tersebut masuk di dalam Islam. Abu Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah berdakwah di akhir hayatnya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku membela engkau di hadapan Allah pada hari kiamat. Hanya mengucapkan la ilaha illallah. Ternyata Abu Thalib tidak mau, tahu. Kalau sudah mengucapkan ucapan tersebut berarti sudah mengingkari semua sesembahan selain Allah. Sudah tidak percaya dengan semua sesembahan selain Allah. Maka tidak mau berucap dengan ucapan tersebut. Ya, tidak mau bersyahadat dengan ucapan tersebut. Ya, ini bukti ya bahwa mereka faham keharusan dari la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah. Maka termasuk dari perkara yang dijauhkan dari ilmu. Ketika ada sebagian dari kaum muslimin yang lisannya mungkin mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata amalan sehari-harinya masih ada amalan-amalan yang syirik kepada Allah. Masih menyembelih untuk selain Allah. Masih memberikan sembelihan tersebut untuk selain Allah, yang menunggu ya gunung berapi, yang menunggu lautan, yang menunggu perempatan, demikian. Padahal kalau dilihat
Kesehariannya mungkin mengucapkan syahadat tadi. Ternyata tidak tahu makna dari la ilaha illallah. Tidak tahu keharusan dari la ilaha illallah. Ya, maka dari sisi ini orang-orang musyrik di zaman Nabi lebih faham dengan la ilaha illallah daripada ya sebagian orang yang menyekutukan Allah walaupun mengatakan dirinya muslim. Ya, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan ilmu, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk kepada kaum muslimin agar mereka semuanya kembali kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dakwahnya para nabi dan para rasul semuanya sama. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan agama untuk Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 36, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah hanya kepada Allah dan tinggalkan kesyirikan kepada Allah. Surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kepada kalian agar jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Surat An-Nahl ayat 36, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wastanibu taghut. Telah kami utus setiap generasi seorang rasul agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan sesembahan selain Allah. Kemudian surat Al-An'am ayat 151. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a. Katakan, kemarilah aku bacakan kepada kalian dari Tuhan kalian agar kalian jangan menyekutukan Allah dengan siapapun. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan kewajiban tauhid pada Allah. Demikian para nabi dan para rasul yang semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka menggabungkan tiga tauhid tersebut. Tauhid rububiyah, jelas itu fitrah di dalam hati setiap manusia. Tauhid uluhiyah, ini keharusan setiap muslim. Keharusan dari meyakini ketuhanan Allah, maka menyembah hanya kepada Allah. Demikian tauhid asma dan sifat, mentauhidkan Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki sifat-sifat tersebut kecuali Allah. Tidak ada yang memiliki nama yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib, demikian saudara-saudari yang dirahmati Allah, kaidah yang pertama, ya, mudah-mudahan ini mengantarkan kita semuanya kepada pemahaman yang sangat jelas akan tauhid kepada Allah, bahwa tauhid kepada Allah tidak cukup dengan tauhid rububiyah, tidak cukup dengan meyakini bahwa itu semuanya Allah, ya, tetapi keharusan dari keyakinan tersebut adalah menjadikan semua ibadah kita untuk Allah, ucapan kita karena Allah, amalan kita karena Allah, niatan kita semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudari, wallahu taala a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, kami ucapkan kepada Ustaz Muhammad Ramlan karena sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan beliau dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah jamaah sekalian, mari kita berpindah ke sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jamaah yang ingin bertanya bisa ditanyakan langsung pada kolom komentar yang ada di Zoom ini.
Baik, silakan teman-teman. Mungkin ada pertanyaan. Bismillah. Ya, untuk Bapak Putra Nugroho, silakan langsung bertanya kepada Ustadz. Bismillah. Sebelumnya apakah suara saya terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar. ya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah. Allahumma Saya amin wa bertanya, iyyakum. pada usia berapa kita bisa menanamkan tauhid rububiyah pada anak-anak dan bagaimana metodenya supaya selama sehidup mereka tuh senantiasa tertanam dalam hati mereka akan tauhid rububiyah. Mungkin itu saja. Jazakallah khairan Ustadz. Ya, terima kasih ya Bapak Putro ya, Thomas Putro, atas pertanyaannya. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita sebagai pendidik ya, sebagai murabbi ya, tentu kita mendapati masing-masing ada tantangan, masing-masing ada kesulitan ya. Kita mengajarkan anak-anak di usia sekolah dasar, kita mengajar mereka yang sudah di bangku SMP, SMA, demikian anak-anak kuliah ya. Mungkin pengalaman ya mengajari mereka semuanya ya, dan alhamdulillah ya, walaupun pernah ya, saya pernah mengajar di SD ya, setingkat SD, demikian anak-anak setingkat SMP, demikian SMA, pernah juga anak-anak kuliah ya, artinya pernah menjumpai semuanya, dan ternyata memang sebenarnya yang paling sulit ya, yang paling besar tantangannya itu ternyata mengajar anak kecil. Ya, usia SMP sudah mulai mudah untuk diajak komunikasi. Usia SMA sudah lumayan dewasa ya, ngajar anak kuliah, Masya Allah sangat mandiri ya. Tapi ngajar anak kecil ya, di usia mungkin PAUD, usia TK, usia SD, ya ini tidak mudah. Ya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita. Justru anak-anak kecil yang seperti ini sangat mudah untuk ditanamkan dengan kuat, ya. Sesuatu yang kita ajarkan itu menempel dengan kuat. Ya, kita mungkin masih mengingat ya waktu kita dulu ada di TK misalnya, kita masih ingat apa yang diajarkan guru. Mungkin kalau dulu ya kita belum semuanya Islami mungkin ya yang diajarkan ke kita. Diajari lagu-lagu ya. Mungkin sebagian di sekolah-sekolah Islam diajarkan surat-surat pendek, itu masih sangat teringat bagaimana diajari itu semuanya, Masya Allah. Ketika kita ada di sekolah dasar ya, masih cukup banyak mungkin ketika Bapak guru agama membawakan cerita Rasulullah, cerita Nabi Musa, masih teringat di benak kita, luar biasa. Padahal mungkin cerita itu hanya sekali dikisahkan di kelas, dalam waktu yang sangat ringkas, mungkin 1 jam ya, tapi kita dapati guru yang luar biasa, menjiwai sekali bersama dengan anak-anak, luar biasa itu. Ya, sangat tertanam di hati mereka. Oleh karenanya tidak terbatas kepada umur ya, anak-anak dari kecil kita sudah ajarkan. Bahkan di dalam kandungan pun ya Islam sudah mengajarkan kita hubungan suami istri ya dengan baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Demikian orang tua, bapak dan ibu harus soleh dan solehah. Ya, demikian memakan makanan yang halal, makanan yang baik. Tumbuhlah janin di perut dalam keadaan diberkahi Allah. Orang tua yang baik, demikian akan menumbuhkan anak yang luar biasa dalam perutnya. Ketika lahir pun demikian, ya diakikahi, diberi nama, ya demikian ditahnik, ya
berikan makanan pertama yang dirasakan yang manis dari korma, dari madu. Demikian Islam mengajarkan bahkan sebelum lahir ya, bahkan sebelum ada. Artinya kalau anak sudah lahir ya kita sudah mulai mengajarkan, belum bisa komunikasi kita sudah mulai memperdengarkan anak untuk bacaan Al-Qur'an, zikir, ya mungkin surat-surat pendek walaupun baru sekedar mendengar. Orang tua yang rajin salat sunnah ini sudah dilihat oleh anaknya. Anak kecil yang mungkin bicara aja belum bisa, ia melihat orang tuanya sholat, ia ikut-ikutan sholat, ikut-ikutan sujud, ya demikian. Allahu Akbar. Demikian, ketika anak sudah mulai mengucapkan kata-kata, kita sudah mulai ajarkan. Sudah mulai bisa berbicara, ya kita sudah mulai ajarkan, kita tuntun, kita perdengarkan, apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan, apa yang mereka dapati dari orang tua. Ini semua yang tadi kita inginkan. Kalau itu kita ingin mengajarkan Al-Quran, atau yang khusus kita pelajari tentang tauhid, ya tauhid rububiyah, kita sudah mengajarkan di mana Allah ada di atas langit, Allah di atas, ya. Kita tanya siapa nabi kita, Nabi Muhammad, apa agama kita, Islam, ya. Sangat ringkas, sangat pendek sudah mulai kita ajarkan. Dan kalau sudah mulai mudah untuk komunikasi, diajak bicara, sudah mulai sedikit paham, kita sudah mulai sangat dibutuhkan ya kita ini benar-benar bisa menyatu dengan mereka. Kita sebagai orang tua atau sebagai pendidik itu seakan kita itu bagian dari mereka. Buat anak-anak ini kita ini seperti teman bermain, teman belajar, tempat untuk mengadu, tempat untuk bertanya, sehingga merasa bahwa itu bukan orang lain, itu bagian dari mereka. Ini kalau pendidik bisa seperti ini luar biasa. Kalau sudah bisa menyatu seperti itu, sudah seakan bersama dengan mereka, dekat ya. Tentu ini butuh belajar, butuh membiasakan ya. Kalau sudah seperti itu, banyak hal kita bisa berikan pada mereka. Seakan sudah tidak ada batas ya. Kita ingin berucap, kita menasehati, kita mengarahkan, kita membimbing, itu bukan sekedar hubungan ini guru, ini murid ya, tidak, tapi bahkan seakan kita bagian dari mereka. Nah, kalau ini sudah semakin dekat, bisa, Masya Allah ya, banyak hal kita bisa ajarkan pada mereka. Ya, melihat sesuatu ditanya, siapa yang menciptakan gunung di sana? Allah. Siapa yang menciptakan lautan yang indah itu? Allah. Di sana ada matahari, siapa yang menciptakan matahari? Allah. Nah, sudah mulai banyak akidah ya masuk dalam anak-anak kita semuanya, ya. Sehingga monggo ya, ini tidak terbatas pada umur ya, insya Allah sesegera mungkin ya, bahkan belum bisa bicara pun kita sudah mulai mengenalkan untuk memperdengarkan Al-Quran, mendengarkan ya bacaan-bacaan yang mulia ya. Kalau kita cinta dengan hadis misalnya, udah mulai bacakan hadis-hadis yang pendek, walaupun mungkin belum bisa berbicara, baru mendengar. Subhanallah, ini suatu yang sangat mulia. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambahkan kita ya untuk menjadi pendidik ya, menjadi murabbi ya, menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang benar-benar bisa mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan sukses ya, jadi anak yang saleh dan salehah. Wallahu taala a'lam bissawab. Mungkin satu pertanyaan lagi nih Ustadz. Soalnya Ya, silakan. Iya. Betul, tafadhol. Bu jemaah yang ingin bertanya, persilakan.
Mungkin saya izin bertanya lagi, Ustadz. Oh iya, silakan. Masya Allah. Jadi saya kan ada keponakan yang dia masuk SD, terus dia tuh kayak mungkin karena pengaruh temennya, pengaruh lingkungannya, Iya, dia tuh takut, anaknya takutan gitu loh, gampang takut sama iya. hantu, gelap gitu takut. Oh Nah terus iya, iya. saya juga udah coba, nggak usah takut, kan ada Allah, kan itu juga ciptaannya Allah. Kayak saya sudah menanamkan itu, tapi Iya, udah terlanjur tertanam gitu loh, kalau iya, iya. ada hantu, takut gelap gitu, itu bagaimana ya Ustadz? Iya, iya. Baik ya, syukran akhi, jazakallah khairan. Ini yang menjadi tantangan kita semuanya ya. Di zaman kita sekarang di mana anak-anak sudah berbeda ya dengan di masa mungkin kita waktu masih kecil ya. Tidak ada tantangan internet, tidak ada tantangan mungkin televisi pun tidak seperti sekarang, apalagi HP, gadget ya. Adapun sekarang ini menjadi suatu yang cukup sulit ya buat kita orang tua, para pengajar, para pendidik ya, berkaitan dengan anak-anak kita sehingga banyak sekali terpengaruh dengan apa yang mereka tonton, apa yang mereka saksikan ya. Maka justru yang lebih penting buat kita ya untuk antisipasi ini jauh lebih penting buat kita ya. Bagaimana anak-anak kita ini bisa benar-benar kita jaga sehingga mereka tidak sampai melampaui batas, tidak sampai berlebihan ya ketika memegang HP, ketika ada di depan laptop ya. Demikian ketika ada mungkin di depan televisi ya. Benar-benar orang tua perhatian ya, memberikan porsinya, kalaupun dalam perkara-perkara yang mubah yang boleh ya, tetap dibatasi dengan waktu. Demikian mendidik mereka dalam perkara-perkara yang mulia, mengajarkan perkara-perkara yang mulia itu jauh lebih baik ya daripada kemudian sesuatu yang sudah terjadi ya ataupun penyakit yang sudah masuk pada anak-anak kita. Untuk mengobati tentu ini butuh waktu panjang ya, ini tidak mudah ya. Oleh karenanya mungkin kita katakan dengan keadaan sekarang ini wajar ya anak-anak sekarang seperti itu ya. Gampang takut ya, di kegelapan takut ya. Demikian sedikit-sedikit bilang ada hantu ya. Ini mungkin hampir kebanyakan anak-anak ya karena tontonan ya, karena apa yang mereka lihat. Sehingga mungkin kalau bisa kita terapkan ya untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, lebih baik untuk kemudian mengarahkan mereka kepada yang lebih bermanfaat. Ya, sudah mulai menanamkan ilmu, ya menanamkan cinta kepada Allah, menanamkan cinta kepada Islam, ia mengenalkan Rasulullah, para sahabat. Demikian sehingga ini bisa mengikis ya apa yang salah atau apa yang kurang yang ada pada mereka ya. Sehingga kalau kemudian langsung kita ingin fahamkan memang tentu tidak mudah. Itu akan terkikis sendiri dengan kita mengajarkan akidah yang benar, akidah yang lurus, dengan mengajarkan keimanan yang benar ya. Sehingga oh ternyata kita ini manusia makhluk yang paling mulia selama kita beriman. Oh ternyata jin bagian daripada kita, sama-sama diperintah untuk beribadah. Ya. Maka siapa yang paling mulia di antara kita yang paling bertakwa kepada Allah? Pada dasarnya ternyata mereka tidak boleh mengganggu kita, menampakkan diri pada kita itu mengganggu. Pada asalnya tidak boleh, itu jin-jin yang tidak baik, jin-jin yang tidak soleh ya. Kalau kita hamba yang soleh, hamba yang baik, manusia yang baik, maka kita akan dijaga oleh Allah. Ya, jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Ya, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah menjaga Anda.
Ya, jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, tinggalkan larangan-larangan Allah, maka Allah menjaga kita semuanya. Maka semakin kuat ilmunya, semakin kuat akidahnya, pemahamannya pada Al-Quran dan Sunnah, insya Allah yang seperti itu akan terkikis. Mudah-mudahan semakin dewasa, yang seperti itu akan bisa menipis, ya bisa hilang insya Allah. Demikian akhuna dan ikhwah, saudara-saudari semuanya. Mudah-mudahan perjumpaan kita di malam yang mulia ini membawa berkah, membawa kebaikan untuk kita semuanya. Tetap semangat dalam menuntut ilmu, karena seorang yang menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya untuk sampai ke dalam surga. Dan demikian, wallahu ta'ala a'lam bisawab, sallallahu wasallam ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, kami ucapkan sekali lagi kepada Ustadz Muhammad Ramlan karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Baiklah jemaah sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula pertemuan kita di kajian spesial malam hari ini. Semoga Allah selalu memberkahi kita semua dan memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Kami dari panitia pelaksana mohon maaf bila ada kesalahan. Marilah kita tutup kajian dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.